Selamat siang untuk Ibu, Kakak, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Arthur Genius Soritua Panjaitan dengan NIM 1332222 dari D3 Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan laporan proyek pengenalan basis data. Yang pertama adalah deskripsi dari proyek saya, yaitu saya membangun sebuah website streaming musik atau video memiliki beberapa fitur utama untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna. Halaman beranda adalah halaman utama yang menampilkan musik terbaru dan terpopuler. Fitur pencarian memungkinkan pengguna mencari musik berdasarkan kata kunci, artis, genre, ataupun album. Pengguna juga dapat memutar musik dengan kualitas yang dapat disesuaikan, serta membuat daftar putar sendiri dan menambahkan musik ke dalamnya. Integrasi media sosial memungkinkan pengguna membagikan musik yang disukai dengan teman-teman mereka di Facebook, Twitter, atau Instagram. Untuk mengelola musik, pengguna, dan komentar, administrator juga menggunakan sistem manajemen konten. Admin dapat menambahkan, menghapus, atau mengedit musik di dalam database, serta mengelola informasi pengguna dan menangani komentar dari pengguna. Halaman detail musik menyajikan informasi lengkap tentang judul, deskripsi, artis, album, dan jumlah pemutaran. Fitur komentar memungkinkan pengguna berinteraksi dengan pengguna lain. Fitur keamanan website streaming musik atau video mencakup sistem pendaftaran dan login yang aman, validasi data, dan proteksi terhadap serangan DDoS. Halaman kontak memberikan informasi kontak untuk website, termasuk alamat, nomor telepon, dan email. Dengan fitur-fitur tersebut, website streaming musik video dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna dan membantu mempromosikan musik serta meningkatkan popularitas website. Adapun tujuan dibangunnya dari website streaming musik ini ialah user dapat menemukan website streaming musik atau video dan mengakses halaman beranda yang menampilkan musik terbaru dan terpopuler. User dapat menggunakan fitur pencarian untuk mencari musik berdasarkan kata kunci, artis, genre, ataupun album yang diinginkan. Dan setelah menemukan musik yang diinginkan, user juga dapat memutar musik dengan kualitas yang dapat disesuaikan dengan kemauan para user. Jika user ingin mohon maaf, jika user ingin menyimpan musik atau didengarkan di kemudian hari, user dapat membuat daftar putar sendiri dan menambahkan musik favorit ke dalamnya. User juga dapat menggunakan integrasi media sosial untuk membagikan musik yang mereka sukai dengan teman-teman di Facebook, Twitter, atau Instagram, ataupun media sosial lainnya. Administrator menggunakan sistem manajemen konten untuk mengelola musik, pengguna, dan komentar. Admin dapat menambahkan, menghapus, atau mengedit musik di dalam database, serta mengelola informasi pengguna dan menangani komentar dari pengguna. Jika user tertarik dengan suatu musik, user dapat mengakses halaman detail musik yang menyajikan informasi lengkap tentang judul, deskripsi, artis, album, dan jumlah pemutaran. User dapat memberikan komentar pada musik dan berinteraksi dengan pengguna lain melalui fitur komentar. Fitur keamanan pada website streaming musik atau video mencakup sistem pendaftaran dan login yang aman, validasi data, dan proteksi terhadap serangan DDoS. User dapat menghubungi administrator melalui halaman kontak jika memiliki masalah atau ingin memberikan masukan yang tentang pelayanan yang diberikan. Dari fitur-fitur yang di atas, website streaming musik dan video dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna dan membantu mempromosikan musik serta meningkatkan popularitas website. Sementara itu, administrator juga dapat menggunakan sistem manajemen konten untuk mengelola musik dan pengguna dengan efisien dan efektif. Dalam laporan yang bertujuan ini, dari proyek ini adalah mahasiswa mampu menerapkan konsep perancangan dan pengembangan basis data dengan benar menggunakan DBMS Meskill. Sekalian juga untuk mengetahui pengetahuan kami di dalam pembelajaran ini. Sekalian juga penilaian untuk kami di mata pembelajaran pengembangan basis data sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kami membuat rancangan basis data melalui RD dan dilakukan translasi RD menjadi tabel-tabel yang sesuai. Berikut adalah beberapa entity yang kami buat beserta primary key and foreign key. Dapat terlihat jelas seperti di gambar. Dan yang kedua, lakukan validasi terhadap rancangan Anda dengan konsep normalisasi. Jadi dalam konteks table, kolom, dan database yang baru kita buat, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka telah mengikuti konsep normalisasi dan memperhatikan ketergantungan fungsional antara atribut-atribut.
Prinsip normalisasi sangat penting dalam desain basis data untuk mencapai struktur yang efisien, mengurangi redundansi data, dan memastikan integritas data yang baik. Dengan menggunakan prinsip normalisasi, kita memecah data menjadi tabel-tabel yang memenuhi kebutuhan fungsional masing-masing. Setiap tabel memiliki kolom-kolom yang relevan dan atribut-atribut tersebut bergantung fungsional pada kunci utama tabel tersebut. Ketergantungan transitif yang seringkali menjadi penyebab redundansi data telah dihindari dalam desain kita. Jadi di dalam database yang kita buat, tujuan utama adalah menyimpan informasi tentang pengguna, musisi, album, lagu, video musik, daftar putar, komentar, dan tindakan like. Setiap tabel memiliki struktur yang terdefinisi dengan jelas, termasuk kolom-kolom yang sesuai dengan jenis data yang dibutuhkan dan hubungan antara tabel-tabel tersebut melalui kunci asing. Dengan memperhatikan prinsip normalisasi dan ketergantungan fungsional, desain tabel dan struktur database yang baru kita buat akan memungkinkan penyimpanan data yang efisien, pencarian yang tepat, serta integritas dan konsistensi yang data yang terjaga. Yang ketiga, kami telah mengembangkan basis data sesuai dengan rancangan final, yaitu menerapkan data definition language pada SQL. Yaitu kami membuat create database dengan nama database, yaitu proyek PBD, dan use proyek PBD. Jadi, query di atas digunakan untuk membuat skema basis data database bernama proyek PBD dan tabel yang berkaitan dengan sistem streaming musik dan video. Kemudian, kami membuat tabel baru yang bernama user, yang dimana berisi informasi tentang pengguna dengan kolom-kolom seperti ID user, username, email, password, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Yang dimana user ID menjadi primary key di dalam tabel tersebut. Dan selanjutnya, kami juga membuat tabel artis yang berisi informasi tentang musisi atau artis dengan kolom-kolom seperti artis ID, name artis, genre, gambar, dan kategori, yang dimana artis ID menjadi primary key di dalam tabel tersebut. Dan selanjutnya kami juga membuat tabel album, di mana berisi tentang album dengan kolom-kolom seperti album ID, artis ID, judul album, dan tahun rilis. Yang dimana album ID menjadi kunci utama dan artis ID menjadi foreign key. Selanjutnya, kami juga membuat tabel lagu, di mana di dalam tabel tersebut ada kolom-kolom seperti ID lagu, judul lagu, durasi, kategori, dan file audio, yang dimana lagu ID menjadi primary key dan foreign key-nya adalah artis ID. Dan referensinya dari artis ID, tabel artis ID. Selanjutnya, kami juga membuat tabel video di mana informasi tentang video musik dengan kolom-kolom seperti video ID, judul video, artis ID, durasi, kategori, dan file video. Yang dimana di dalam tabel video tersebut, video ID menjadi primary key dan foreign key-nya adalah artis ID yang bereferensi dari artis ID, tabel artis ID. Pada tabel selanjutnya kami membuat tabel daftar putar yang berisi tentang daftar putar dengan kolom-kolom seperti daftar putar ID, user ID, nama daftar putar, dan deskripsi. Yang dimana daftar putar ID menjadi primary key dan foreign key-nya adalah user ID dan bereferensi dari tabel user ID. Dan di tabel selanjutnya kami membuat tabel komentar yang berisi informasi tentang komentar dan kolom-kolom seperti komentar ID, user ID, isi komentar, dan tanggal komentar. Yang dimana komentar ID menjadi primary key dan foreign key-nya adalah user ID dan bereferensi dari tabel user. Dan pada tabel terakhir kami juga membuat tabel like list yang dimana berisi informasi tentang tindakan like list dengan kolom-kolom seperti like ID, user ID, lagu ID, dan video ID. Yang dimana like ID menjadi foreign key dan user ID menjadi mohon maaf, saya ulangi. Yang dimana like ID menjadi primary key dan foreign key-nya adalah user ID, lagu ID, dan video ID. Yang dimana ketiganya bereferensi dari tabel user, tabel lagu, dan tabel video. Itulah beberapa tabel yang kami buat yang dapat menyelesaikan dari
soal yang nomor 3, yaitu lakukan pengembangan basis data sesuai rancangan final. Yang selanjutnya adalah 3B, yaitu enforcing data integrity dengan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah Anda pelajari. Berikut adalah jenis constraint yang sudah saya pelajari selama dari semester 2 ini. Dapat dilihat di sini. Hanya ini yang dapat saya buat pada constraint yang saya ketahui. Untuk penjelasannya adalah query yang diberikan merupakan contoh penggunaan perintah alter table untuk menambahkan constraint pada table-table yang ada di dalam skema basis data. Dalam perintah alter table tersebut, kita dapat melihat penggunaan constraint primary key dan foreign key untuk mengatur kunci utama dalam dan hubungan antar table. Constraint primary key digunakan untuk menentukan kolom yang akan menjadi kunci utama dalam table tersebut. Sementara constraint foreign key digunakan untuk menghubungkan antara tabel-tabel dengan mengacu pada kolom-kolom tertentu. Dengan adanya penggunaan constraint ini, dapat memastikan integritas data dan konsistensi antara tabel-tabel dalam basis data. Selain itu, perintah alter table juga digunakan untuk menetapkan relasi antar tabel lagu, album, dan video dengan tabel musisi menggunakan foreign key. Melalui penggunaan perintah alter table ini, struktur dan hubungan antara table-table dalam basis data dapat didefinisikan dan dikendalikan dengan baik, sehingga meningkatkan efisiensi dan keakuratan operasi basis data yang dilakukan. Sebagai mahasiswa, pemahaman dan penerapan perintah alter table ini sangat penting dalam pengembangan dan pengelolaan basis data yang baik dan terstruktur. Berikut yang di atas adalah penjelasan mengenai enforcing data integrity dan menerapkan jenis-jenis constraint yang sudah saya pelajari. Yang keempat, lakukan aktivitas pengelolaan basis data, yaitu menerapkan data manipulation language pada SQL. Nomor 4A, lakukan pengisian data dummy pada basis data yang Anda kembangkan, yaitu yang pertama, insert into user dengan user ID, username, email, password, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Berikut dapat Anda lihat ada beberapa query yang saya buat mengenai table-table yang telah tersedia di atas tadi. Query yang diberikan merupakan contoh penggunaan perintah insert into untuk menyisipkan data ke dalam table-table yang ada dalam skema basis data. Dalam perintah insert tersebut, kita dapat melihat penggunaan sintaks, values, dan untuk menentukan nilai-nilai yang akan dimasukkan ke dalam kolom-kolom tertentu pada setiap baris data. Dalam contoh tersebut, data dimasukkan ke dalam table user, artis, album, lagu, video, daftar putar, komentar, dan like. Setiap tabel memiliki kolom-kolom yang sesuai dengan data yang dimasukkan. Dengan menggunakan perintah insert into, kita dapat mengisi tabel-tabel dalam basis data dengan data yang relevan dan memenuhi kebutuhan aplikasi atau sistem yang menggunakan basis data tersebut. Sebagai mahasiswa, pemahaman dan penerapan perintah insert into ini sangat penting dalam proses pengolahan data dan pemodelan basis data yang baik dan terstruktur. Yang di atas tadi merupakan penjelasan mengenai query table yang telah tersedia. Dan selanjutnya buat 4B, buatlah 10 query yang menampilkan data dari satu table. Berikut adalah 10 query dan juga pemanggilannya. Query yang pertama menampilkan semua data dari table user, yaitu menggunakan select from user. Dan query yang kedua, untuk menampilkan nama artis dan genre dari table artis, dapat dilihat di sini adalah perintah query-nya, yaitu select name artist, genre from artist. Yang ketiga, menampilkan judul album dan tahun rilis dari tabel album. Menggunakan query, select judul album, tahun rilis from album. Yang keempat, menampilkan judul lagu, durasi, dan kategori dari tabel lagu, yaitu menggunakan query, select judul lagu, durasi, kategori from lagu. Dan selanjutnya, menampilkan judul video, durasi, dan kategori dari tabel video. Itu menggunakan select judul video, durasi, kategori from video. Jadi yang diambil itu adalah judul video dan durasi serta kategori dari table video. Menampilkan username email
dan tanggal lahir dari tabel user, yaitu menggunakan query select username, email, tanggal lahir from user. Jadi yang dipilih itu username, email, tanggal lahir dari tabel user. Dan selanjutnya menampilkan nama artis dan gambar dari tabel artis, yaitu select name artis, gambar from artis. Yang dipilih itu adalah nama artis, juga gambar dari tabel artis. Di query